Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Altisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Saya mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang masih banyak utang lunas. Amin. Yang masih berkelut dengan rentenir debt collector, ayo cuy, kembalikan dokumenmu segera. Semangat. Tabung uang dari gaji, jangan gali lubang lagi nanti keperosok. Aduh, kalau udah ambrem sulit cuy. Oke, hari ini kita bahas apa? Kita bahas ini yuk, kamar tidur pekerja migran yang ada di Hong Kong. Kira-kira layak nggak sih kamar kalian cuy di rumah majikan? Wajib nggak sih majikan memberikan kamar terpisah untuk ART-nya? Kalian tahu nggak sih sekarang itu di media sosial lagi viral ya cuy ya, dimana harga properti di Hong Kong ini mehong cuy. Ya, walaupun rumahnya begitu tuh ya cuy ya, mahal itu rumah Hong Kong itu. Kira-kira kalian tahu nggak harga rumah majikan kalian? Kalau kayak Tisam tahu, sekitar 500.000 Hong Kong dolar rumahnya kayak kayak sama itu 3 kamar ya. Tapi karena ini daerahnya pelosok ya cuy ya, bukan kota ya, ini ya termasuknya ya murah ya cuy ya. Cuma akses jalannya ya paling pojok. Dulu waktu di North Point kayak Tisam itu kamar 2 itu harga propertinya sampai 900.000 Hong Kong dolar. Gila, 1 miliar 800 juta cuma dapat 2 kamar. Kira-kira kalau kita bangun di Indonesia itu rumahnya udah tingkat berapa ya cuy ya? Kayaknya udah tingkat 5 kayak sama. Tingkat 5 ada kolam renangnya lagi ya kalau 1,8 M. Aduh, sedangkan di Hong Kong itu cuma dapat 2 kamar itu di daerah North Point ya. Kalau di daerah Taiwan ini 500.000 Hong Kong dolar ya, 1 miliar lah, lumayan. Alhamdulillahnya Kak Isam juga punya kamar tidur sendiri. Itu kamar tidur kayak Isam menempati 8 tahun, sudah 8 tahun, jadi ya sudah nyaman ya cuy ya. Kira-kira alhamdulillahirobbilalamin nggak nih kalian dapat kamar nggak? Ini ya cuy ya, kita bahas yuk. Namanya juga mama ya, gibah aja yuk, gibah yuk. Ini di media sosial lagi viral cuy, dimana ada nih desainer yang merancang rumah ya, yang kamarnya cuma 2. Kalian tahu nggak tempat tidur ART-nya ada di mana? Di ruang tamu. Bayangin nggak sih kalian itu ya, ngorok krakrok di depan tempat TV gitu ya. Terus jam kerjanya sampai jam berapa gitu kalau misalkan kita ditempatin kamarnya di ruang tamu. Jadi ya cuy ya, rumahnya itu kamar ruang tamu ya, ruang tamu. Nah di situ tuh ada space ya, di atasnya itu dijadikan kamar tidur ART katanya cuy. Itu dikarenakan harga properti yang mewah, yang mahal ya cuy ya. Terus kamarnya cuma 2. Jadi majikan ini kan gimana caranya ini membuat kamar tidur CC supaya terpisah ya kan. Kan kadang majikan ada juga ya yang nggak suka anaknya itu gabung sama kita. Terus juga majikan juga kayaknya tuh sayang banget gitu memberikan 1 kamar untuk kita gitu kan. Ada sih majikan yang kayak gitu ya cuy ya. Majikan kalian nggak? Jadi desainer ini dengan bangganya ini nih, saya kenalkan nih kamar ART super mewah katanya, tidak merubah gambar atau desain dari rumah itu sendiri, jadi tetap kelihatan mewah katanya. Ini netizen ini ngomong ya, dasar netizen deterjen ini, weh itu mah bukan kamar yang mewah katanya, itu peti mati. Bener tuh, setuju kayak Tisam ya, kayak peti mati kita ditaruhnya di ruang tamu ya kan. Bayangin gak sih dengan cuma selonjor 1 badan gitu ya kan, gimana coba? Aduh, ya pokoknya intinya di situ ada space ya, di atasnya itu cuma muat ukuran badan kita aja cuy. Yang jadi pertanyaan, kalau di ruang TV di ruang keluarga gitu, kita tidurnya jam berapa ya? Daday singsang muisia osong fan kau. Oh ya cece ho fan kau. Majikan kita lagi nonton TV ya cuy, kita naik ke atas gitu ya. Terus kalau misalkan tipe-tipe kayak warjem gitu ya, yang langsung tidur gitu, terus langsung ngorok gitu, wah majikan itu, wih pasti, aduh, Cece ini ngoroknya gede banget. Kayak Sam itu cengenges aja ya, nggak kayak Sam itu ngebayangin aja ya. Aduh, kira-kira kalian mau nggak? Nah makanya kalian kalau interview, survei dulu, ada kamarnya nggak mem gitu kan. Ayo kita bahas kasus ini. Sebenarnya ART itu boleh nggak sih misah tidurnya dari majikan? Apakah majikan itu wajib untuk memberikan kamar kepada pekerja migran ya?
Oke cuy, dalam aturan Hong Kong itu majikan itu apa namanya, disebutnya nggak layak katanya cuy. Jadi tidak bisa memaksakan majikan untuk memberikan kamar pribadi untuk ART-nya, mengingat karena ukuran rumah di Hong Kong itu kecil. Nah cuma majikan itu hanya dianjurkan untuk memberikan akomodasi yang layak cuy. Nah kata layak ini apa kayak Tisam? Jadi memberikan kamar tidur ya boleh share room dengan anak, tapi tidak boleh satu ruangan dengan remaja atau orang dewasa yang berlainan jenis cuy. Jadi kalian nggak boleh ya kalau anak kalian udah remaja nih ya, ibaratnya laki-laki gitu, nah itu nggak boleh share room lagi ya. Ya mungkin masih pitik ya saking kalian kerjanya itu bertahunan gitu ya. Jadi kalian itu tidur sama anaknya itu yang laki-laki itu sampai remaja. Nah itu udah nggak boleh ya, kalian harus protes kalau misalkan anak yang kalian jaga ini sudah memasuki masa remaja, puberitas. Ya kan, jangan sampai karena si deket terus sama cecenya bisa menjadikan hal-hal yang tidak diduga ya, mempengaruhi mental si anak itu sendiri. Jadi kalau misalkan anaknya sudah beranjak dewasa, kita wajib ngomong sama majikan, majikan pisah dong kamarnya, ini anaknya udah gede nih ya. Terus juga nggak boleh share room dengan lawan jenis ya, orang dewasa. Saya Kaisang, saya mah tidurnya sama singsang ya jangan. Aduh kadang-kadang mama ini ya, kadang-kadang mencari gara-gara ini. Jangan ya, nggak boleh. Jadi majikan itu tidak harus memberikan tempat khusus untuk cecenya, tapi ini anjuran pemerintah Hong Kong memberikan akomodasi yang layak nih ke cecenya, seperti memberikan bantal, adanya tempat tidur, terus selimut. Itu harus dipenuhi tuh oleh majikan ya. Jadi buat kalian yang selimutnya tipis-tipis, kalian boleh protes sama majikan, majikan saya dingin gitu, kasih selimut saya yang tebal gitu ya, jangan selimut tetangga. Yes. Terus akses untuk ke toilet ini ada gitu dan secara gratis gitu. Jadi tidak harus serta-merta dipisah kamar mandinya, enggak cuy. Jadi boleh satu kamar mandi dengan majikan, tapi diberikan akses yang boleh gitu ya kan, apalagi kita yang beser gitu kan. Nah, itu harus tuh dilakukan oleh majikan ya cuy ya. Jadi kalau misalkan kalian itu tidur di sofa, yang penting ada akses privasi untuk kalian. Jadi majikan itu wajib memikirkan privasi si cece ini sendiri cuy ya kan. Jadi kalau misalkan kalian dikasih apa namanya tempat tidur di dapur, apakah boleh kayak yang penting privasi kalian itu terjaga, seperti ada gordennya, ada sekat pembatasnya gitu kan, antara yang memisahkan kalian dengan dapur gitu. Cuma kayaknya sekarang itu denger-denger nggak ada ya cuy ya yang tidur dalam satu WC gitu ya kan, karena saking nggak ada tempatnya gitu WC dijadikan tempat tidur di atasnya. Kira-kira ya sebersih-bersihnya WC ya cuy ya, tapi kan itu kan WC ya cuy ya, kuman-kuman di situ banyak, walaupun WC kita ini udah mengkilap banget. Nah kira-kira masih ada nggak sih yang tidur di WC? Coba Kaisang pengen denger, ada nggak yang tidur di WC? Semoga aja sih ya di tahun 2024 ini majikan-majikan udah nggak error lagi ya cuy ya, memberikan kita tempat yang benar-benar layak. Wih Kaisang, kenapa sih majikan itu nggak nyuruh kita stay out aja? Kan bisa ngekosin, nggak boleh ya cuy ya. Domestic helper, pekerja migran harus stay bersama majikan di alamat yang tertera di kontrak kerja. Jadi buat kalian yang nerima-nerima job stay out itu sebenarnya nggak boleh dan melanggar imigrasi. Kalau kalian ketahuan, kalian akan dikenakan sanksi. Begitupun dengan majikan ya. Jadi jangan enak-enak aja yang stay out itu ya. Jadi gimana kayak Tisam solusinya? Ya gimana ya, kalau misalkan kalian sudah berada di posisi majikan rumahnya dengan keadaan kondisi tempat tidur yang privasi kalian itu apa namanya, kayaknya nggak ada gitu, apalagi ada CCTV nyorong aja di situ, kamu boleh protes ya, karena itu adalah hak kamu. Oke? Kira-kira kalian tidur sama siapa nih? Jadi kayak Tisam kalau misalkan share room sama anak remaja tapi perempuan boleh cuy. Ya udah ya cuy ya, semoga aja nih kedepannya kalian bisa mendapatkan job dengan kamar pribadi sendiri, amin. Tapi walaupun kalian diberikan akses kamar pribadi, ingat itu bukan kamar kita, dan majikan boleh dan berhak masuk ke kamar kita kapanpun. Jadi untuk itu simpan uangmu jangan di rumah untuk mengantisipasi supaya jangan dituduh mencuri ya. Walaupun gaji kita setiap bulan 5.000, kadang majikan itu kalau ngelihat kita banyak duit, mereka itu suuzonnya Masya Allah ya cuy ya. Jadi harus bisa menjaga diri. Terus privasi kalian juga seperti ibaratnya lemari kalian boleh kunci ya cuy ya,
Tapi untuk akses lainnya gitu ya, kalian jaga diri sendiri aja ya. Jangan sampai apa namanya, ibaratnya jangan melampaui batas. Walaupun itu kita diberikan kamar pribadi, akses pribadi, ya kita harus bisa menjaga kebersihannya. Yang buat kalian yang nikus-nikus kalau malam juga hati-hati, karena itu bukan rumah kita, dan kadang nikus malam itu nggak cocok sama majikan kita ya. Jadi buat kalian yang sering kerutuk-kerutuk itu kalau ketahuan majikan pasti kalian akan dimarahin, karena mereka itu nggak suka ya. Jaga kebersihan kamar kalian ya cuy ya, jangan jorok. Jangan dibersihinnya rumah majikan aja yang di depan. Kamar kitanya udah pada nyumpel-nyumpel itu baju-baju kalian yang beli online. Pokoknya intinya hati-hati ya, majikan kapanpun bisa masuk ke kamar kalian, jadi jaga privasi majikan juga ya. Oke, terus Kak Isam, kalau kayak gitu enak aja majikan masuk-masuk ke kamar kita, orang dia rumahnya kok. Boleh. Iya kan? Cuma kitanya sendiri aja yang sadar diri. Udah dikasih kamar, ya jangan menguasai. Oke? Nanti gimana Kak Isam kalau dituduh-tuduh kita dikasih barang-barang, kan bisa aja majikan licik kayak gitu. Nggak usah takut, sama nggak ada sidik jari kita, selama kita tidak mencuri apapun. Walaupun polisi datang 10, kalian jangan gentar ngomong saya tidak mencuri Pak. Oke, wis keren. Jadi nggak usah nangis ya. Walaupun tuduhan-tuduhan gitu, wis cukup kita tahu, oh majikan seperti ini. Kedepannya kita cari majikan baru untuk membalas dendam kalau majikan kita minta renew. Puas gitu. Mungkin itu aja sharing Kak Isam. Kira-kira kalian cocok nggak nih dikatakan kamar mewah padahal kayak peti mati? Jadi kalian tuh setujunya kayak peti mati apa kamar mewah deh? Mungkin itu aja sharing Kak Isam hari ini, semoga bermanfaat ya cuy ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.